Halo semuanya, perkenalkan namaku Diamara Putri dengan Prodi Teknik Elektro NIM H1A002003 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Elektronika 2 yang diampu oleh Bapak Eko Murdiantoro STMT dengan topik Varaktor Dioda. Sebelum langkah lebih lanjut, topik apa sajakah yang bakal kita bahas kali ini? Nah, untuk materi varaktor dioda, saya akan membahas tentang konsep dasar dari varaktor dioda, karakteristik varaktor dioda, prinsip kerja varaktor dioda, dan yang terakhir, pengaplikasian dan pengembangan dari varaktor dioda. Oke teman-teman, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari varaktor dioda atau konsep dasar dari varaktor dioda. Varaktor dioda atau dioda varaktor adalah perangkat yang dikendalikan oleh tegangan. Maksudnya, output dari dioda varaktor tergantung pada tegangan input yang diberikan, karena fungsinya ditentukan oleh tegangan yang diberikan. Varaktor dioda terutama digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Dioda adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan mengalirkan elektron dalam satu arah. Dioda varaktor umumnya ditemukan pada perangkat elektronik yang beroperasi pada frekuensi yang relatif tinggi seperti penerimaan dan pemancar radio, ponsel, dan perangkat televisi. Oke teman-teman, setelah mendengar pengertian varaktor dioda sendiri, apakah teman-teman sudah tahu bentuk dari varaktor dioda serta simbol dari varaktor dioda? Nah, kalau belum, bakal aku tampilkan di sini ya. Simbol dan bentuk fisik dari varaktor dioda. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik dari varaktor dioda. Dioda varaktor menghasilkan noise yang sangat kecil dibandingkan dengan jenis dioda lainnya. Pada mode bias mundur, dioda ini dapat menghasilkan nilai kapasitansi yang bisa dilihat pada gambar grafik karakteristik. Dioda varaktor lebih kecil dan bobotnya lebih ringan. Dioda ini tidak boleh digunakan saat beroperasi dalam bias maju ya. Nah, biaya yang diperlukan untuk menggunakan dioda varaktor juga lebih rendah dan lebih bisa diandalkan. Oke teman-teman, masuk ke prinsip kerja dari varaktor dioda sendiri ya. Nah, untuk varaktor dioda, prinsip kerjanya adalah melibatkan perubahan kapasitansi dioda dengan mengatur tegangan penerapan. Nah, sebagai hasilnya, dioda varaktor dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk sintesis frekuensi, modulasi frekuensi, dan tuner frekuensi radio. Kemampuannya untuk menyediakan kapasitansi yang dapat diatur secara kontinu menjadikannya solusi yang sangat cocok untuk sistem komunikasi yang memerlukan adaptabilitas terhadap variasi frekuensi. Seperti itu teman-teman, prinsip kerja maksud saya dari varaktor dioda. Masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu pengaplikasian dan pengembangan varaktor dioda. Dioda varaktor juga dikenal sebagai varaktor yang dikontrol tegangan adalah semikonduktor yang mengubah kapasitansi sambungannya sebagai respon terhadap perubahan tegangan yang disuplai. Nah, dengan kata lain, sebagai kapasitor variabel dapat digunakan dalam rangkaian resonansi seperti FM tuner dan TV tuner dan rangkaian modulasi FM. Misalnya nih, jika saya menyetel radio, stasiun radio yang berbeda memiliki frekuensi yang berbeda juga kan? Nah, digunakanlah dioda varaktor untuk mengubah frekuensi osilator lokal radio untuk mencapai tujuan penyetelan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari topik varaktor dioda ini adalah varaktor dioda memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi komunikasi nirkabel. Kemampuannya untuk menyediakan kapasitansi variabel dengan mengatur tegangan penerapan menjadikannya solusi yang efektif dalam berbagai aplikasi, mulai dari sintesis frekuensi hingga modulasi frekuensi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang varaktor dioda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.